Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmansyah dari kelas MN22B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Hermawan dari kelas MN22B. Kami di sini akan mewawancarai UMKM Patasari Bakery dengan Ibu siapa? Ratna. Ratna. Jadi bagaimana awal mulanya sejarah dari usaha ini, Bu? Awal mulanya usaha ini dibangun dari hobi. Jadi dulu sewaktu saya masih kerja di perusahaan swasta, sering bikin kue atau apa gitu dibawa ke kantor, dan ternyata teman-teman kantor tuh pada suka. Akhirnya lama-lama jadi jualan. Jadi akhirnya berdiri usaha ini gitu. Jadi awal mulanya mah dari hobi ya, Bu? Terus dari awal usaha ini berjalan, bagaimana fluktuasi usaha ini? Apakah belakangan ini mengalami penurunan atau peningkatan? Kalau fluktuasi sih ada penurunan, ada peningkatan, tapi akhir-akhirnya sih alhamdulillah sih berkembang lah. Berkembang ya, Bu? Saat terjadinya COVID-19, apakah usaha ini terkena dampak penurunan penjualan dan apa usaha ini memberikan manfaat? Ya, selama COVID pastinya kan juga banyak penurunan. Penjualan ya turun drastis sih waktu COVID ya. Efeknya lumayan besar sih. Selama COVID-19, berjalan strategi apa yang digunakan agar usaha ini tetap berjalan? Waktu COVID sih supaya usaha ini tetap bertahan, akhirnya kita mendiversifikasi produk yang tadinya fokusnya hanya di roti, kemudian berkembang jadi snack box, jadi nasi box, sampai ke bubur bayi juga ada. Jadi supaya usaha ini tetap berjalan, jadi Ibu ada sampingan lain ya, Bu? Tapi masih satu bendera lah. Oke. Seperti apa proses perekrutan karyawan ketika usaha ini sedang membutuhkan karyawan? Apakah lewat mulut ke mulut atau lewat ke sosial media? Kalau untuk perekrutan karyawan masih dari mulut ke mulut, dari karyawan yang udah ada, kerabatnya, saudaranya, kenalannya kayak gitu. Berarti belum lewat sosial media, Bu? Belum. Setelah proses perekrutan, apakah karyawan ditempatkan sesuai job masing-masing atau karyawan melakukan seluruh proses kegiatan? Dibagi sesuai tugasnya masing-masing. Cuman sebelum itu kita ada trainingnya dulu sampai bisa, baru kita kasih kepercayaan untuk produksinya gitu. Bagaimana marketing yang digunakan usaha ini, Bu? Kalau marketing sih kita kebetulan customer-nya kan perusahaan-perusahaan, jadi promosinya sih melalui proposal. Apakah usaha ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan cara memperluas jangkauan pemasaran penjualan secara online? Belum. Kita belum ini secara online, belum aktif secara online. Offline doang ya, Bu? Offline aja. Pada saat memulai usaha ini, apakah menggunakan modal pribadi? Iya, menggunakan modal uang tabungan sendiri. Sendiri ya, Bu ya. Siapa saja target pasar dari usaha ini? Target pasarnya sebetulnya utamanya sih ke perusahaan-perusahaannya. Perusahaan-perusahaan ya? Ke koperasinya sama langsung ke perusahaannya, atau juga kalau ke customer langsung sih kita justru nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Jadi lebih banyak ya perusahaan ini? Dalam pencatatan keuangan usaha ini apakah melakukan dengan manual atau menggunakan komputer? Sebagian manual, sebagian komputer. Ada yang memang harus sudah komputer, ada yang harus upload invoice-nya di di portalnya customer, ada juga. Apakah ada karyawan yang melakukan pencatatan keuangan atau ibu sendiri yang melakukan sebagai owner? Ada adminnya. Pada admin ya. Terus bagaimana tahapan pencatatan keuangan pada usaha ini? Tahapan pencatatan? Ya. Iya, begitu ada pengiriman kita kan nota, kita rekap per bulannya, nanti ada yang dibayar, ya berarti direkap aja di Excel. Oh gitu. Jadi per bulan ya, Bu, bukan per bulan? hari? Per bulan. Oke. Per bulan, tapi kan dari catatan harian. Iya. Bagaimana metode pencatatan yang dilakukan usaha ini? Apakah setiap hari atau sebulan sekali? Oh, tadi udah ya? Iya, udah. sebulan sekali. Lupa. Capek deh. Terus bagaimana sistem pembayaran pada usaha ini? Apakah sudah melakukan secara digital? Pembayaran sih masih transfer.
transfer ya. Transfer aja sama cash. Bagaimana cara menentukan harga pokok usaha ini, Bu? Menentukan harga pokok kan itu jenisnya kuenya banyak ya, jadi dilihat dari resepnya berapa harga per unitnya, nanti ditambah keuntungan yang saya mau, baru itu ketemu harga jualnya. Apakah usaha ini memberikan program pelatihan atau pengembangan kinerja para karyawan? Belum sejauh itu. Belum. Setiap harinya berapa penjualan produk yang terjual? Berapa ya kira-kira ya, mungkin sekitar 300 pieces. 300. Bervariasi tuh, Bu. Ya. 300 tuh. Tapi paling banyak berapa tuh Bu kira-kira? Ada yang paling banyak? Yang pesanan sih ya banyak, pernah sampai 2000 box, berarti 2000 box kali 3 macam kue ya 6000 pieces ya pernah juga. Banyak juga ya. Jadi karena kan ini juga udah spend by order ya, jadinya berapa jumlahnya yang nggak bisa diperkirakan sih, tapi ya average-nya ya segitu. Segitu ya. Apakah usaha ini memiliki kesehatan dan keselamatan kerja yang dikelola dengan baik untuk para karyawan? Belum, kita belum ngasih BPJS misalnya ya ke karyawan, belum ada sih. Tapi kalau sakit ringan-ringan sih kita bawa ke dokter sendiri. Motivasi seperti apa yang dibutuhkan oleh para karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja? Bonus ya paling, masih bonus paling. Kalau orderan lagi banyak, biasanya kita adalah sedikit bagi bonus. Terus motivasi seperti apa yang Ibu berikan untuk para karyawan? Motivasinya pertama ini kan di sini tuh bisa kerja sambil belajar. Ya. Jadi kalau udah mahir, besok-besok kalau keluar dari sini mungkin bisa jualan sendiri gitu. Oke. Kapan Ibu memberikan motivasi kepada para karyawan? Ya sambil ngobrol di sela-sela bekerja gitu, nggak mesti dalam two way communication, enggak sih. Apa ada perbedaan produktivitas kerja para karyawan yang terjadi ketika sebulan dan sesudah pemberian motivasi? Sebelum dan sesudah Iya. pemberian motivasi ya ada sih, tapi habis itu down lagi ya, biasa naik turun lah kerja mah, Iya. sama kayak belajar gitu. Iya, benar. Oke Bu, sekian aja. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk kami wawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafi Firmansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kunjungan industri ekonomi manajerial tentang UMKM Ratasari Bakery. Profil usaha Ratasari Bakery. Ratasari Bakery berdiri pada tahun 2017, berawal dari keinginan owner membuat roti sehat untuk keluarga. Akhirnya diminati banyak orang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibukalah outlet kami pada tanggal November 2019 yang beralamat di Jalan Citra Kebun Mas. Rumah produksi Ratasari Bakery berada di Gereja Kontak Asri, Blok BB3, nomor 14 sampai 15. Dari Desa Kondang Jaya, Karawang Timur, Karawang. Ratasari Bakery berkomitmen membuat produk sehat dengan bahan berkualitas, tanpa bahan pengawet dan tanpa pelembut, demi kesehatan keputusan Anda. Produk kami sudah mendapatkan izin. Terus ada jenis produk Ratasari Bakery. Yang pertama ada roti manis, yang kedua ada brownies, yang ketiga ada bolen. Ada juga jajanan pasar, catering, snack box. Manajemen pemasaran. Ratasari Bakery melakukan pemasaran melalui brosur dan proposal untuk koperasi dan perusahaan, serta melakukan promosi by phone melalui sosial media, Instagram, dan WhatsApp. Saat ini Ratasari Bakery telah mensuplai beberapa koperasi karyawan, diantaranya 1 PT Yamaha West Java, 2 PT ZPC Elektronik Indonesia, 3 PT SIK EMS Indonesia, 4 PT ART Piston Ring, 5 PT Sowa Denko Material, 6 PT Bekar Indonesia. Ratasari Bakery dapat memenuhi kebutuhan dalam partai besar, ulang tahun perusahaan, family gathering, snack buka puasa bersama, dan lain-lain. Customer kami event buka bersama SPMI PT Honda Processing Park Manufacturing, 2 ulang tahun PT MT Piston Ring Indonesia, 3 snack meeting PT Divisi Elektronik Indonesia, PT Bukti Murni Jaya, dan PT
Hinomotor Sales Indonesia. Manajemen SDM, karyawan yang bekerja di Ratnasari Bakery keseluruhannya ada 4 karyawan dengan sistem perekrutan para karyawan dari mulut ke mulut atau hanya memberitahu kepada tetangganya dan teman-teman Ibu Ratnasari yang hanya sekadar ibu rumah tangga dan bisa tanpa pengalaman walaupun belum pernah bekerja di toko kue dan diajarkan langsung oleh Ibu Ratnasari untuk membuat kuenya. Tidak melalui sosial media karena pengalaman sebelumnya lebih banyak yang tidak serius bekerja. Manajemen keuangan. Ratnasari Bakery melakukan manajemen keuangan dengan kombinasi pencatatan secara manual dan komputerisasi dengan simpulan keuangan yang dibuat oleh Ibu Ratnasari dan detail-detailnya dibuat oleh admin. Ratnasari Bakery ini menjual beberapa produk. Tidak hanya roti manis saja, tetapi ada beberapa makanan kue basah dan kue cookies. Harga yang ditawarkan bervariatif, mulai dari harga 2.000 sampai 12.000. Modal awal yang dikeluarkan usaha ini hanya 2 juta dan memakai modal sendiri yang hanya berjuang di rumah. Omset per bulan usaha ini dari keseluruhan mencapai 80 juta sampai 100 juta. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.